Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit cerita tentang asal-usul dari mana itu moyang Wanggai. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di depan ini ada spanduk Koranu Sawaburora. Koranu Sawaburora itu kalau dengan bahasa Mbai bilang raja yang jatuh dari langit. Artinya Koranu Sawaburora itu raja yang jatuh dari langit. Jadi menurut cerita moyang itu, moyang ini dia ada di bawah gunung. Kita harus lihat catatan ini. Wongsopedai di Waropen. Gunung Wongsopedai, di situ tempat namanya Nubuai. Di situ moyang Koranu Sawaburora, namanya itu Koranu Sawaburora Faraiwehuai. Faraiwehuai itu tempat mange-mange tapi bergunung-gunung. Faraiwehuai. Jadi di bawah gunung Wongsopedai atau tempat itu Nubuai. Opa ini dia tiba-tiba dia jadi di situ. Di situ ada kulit telur. Dia menetas dari telur itu, dia bukan jadi bayi, tapi dia langsung jadi manusia dewasa seperti Allah menciptakan Adam itu bukan bayi lagi, langsung jadi manusia dewasa dan Tuhan mengembuskan nafas. Jadi selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dia lihat, dia posisi karena keluar dari telur itu menetas. Dia menunggu, kira-kira induk telur ini ada di mana? Bisa datang untuk lihat saya sudah menetas ini. Apakah itu telur kasuari kah, ular kah, burung kah? Dia menunggu. Dia menunggu, tunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dia menunggu tapi induk dari telur itu tidak kembali untuk melihat dia. Sehingga dia mendeklarasikan dirinya adalah Koranu Faraiwehuai Sawaburora. Dia mendeklarasikan namanya itu Koranu Faraiwehuai Sawaburora. Kenapa? Karena induk ini tidak kembali untuk lihat dia. Sebagaimana ayam kalau bertelur dia harus kembali lihat telur itu. Sampai menetas. Tidak ada, induk itu tidak kembali. Dia hanya lihat, ini ada kulit telur di sini, baru induk ini ada di mana? Karena selama kurang lebih waktu yang sudah cukup lama, induk itu tidak kembali. Jadi dia mendeklarasikan dirinya sebagai Koranu Faraiwehuai Sawaburora. Atau Koranu atau raja yang jatuh dari langit. Dari situ dia punya akal, punya hikmat, dia bikin rakit. Rakit baru dia berlayar ikut kali itu, hanyut ikut kali itu dari Nubuai sampai di Sanggei. Sampai di Sanggei itu karena dia lihat ada asap, orang bikin api untuk mungkin orang masak makanan, dia ke Sanggei. Di situ baru ada kampung di situ, dia tinggal di situ. Orang-orang di Sanggei, orang Waropen ini orang kasih perempuan untuk dia kawin. Awabine empode puma itu yang pertama itu nepari kaisung. Ampe ferida webor udah kawin 2. Kawin kedua itu ende anak-anak ada ini. Ada sana itu. Ini cerita dari kita punya Koranu sudah ditulis, ada bukunya. Sekitar 87 halaman lebih bukunya ada. Koranu Sawaburora ini dia bawa istrinya ini bawa ke kampung, dorang dayung ke Ambai, dorang 2 singgah di pulau yang namanya Pulau Urampi. Dondo makan di situ. Itu yang teten dia kasih nama tempat itu Urampi. Karena Dondo makan di pulau itu namanya dia kasih nama Urampi. Ada bukunya. Jadi saya tidak karang cerita tapi ada buku yang sudah ditulis oleh moyang-moyang kita terdahulu. Itu yang saya baca baru saya jelaskan pada malam hari ini.
Dari anak-anaknya itu, dari moyang ini, Koranusawaburora ini atau raja yang jatuh dari langit ini, dia punya anak-anak, ini anak dari Maitua kedua. Yang pertama ini Parikaisum Fefede kawin kedua baru dapat anak. Sama dengan Abraham kawin pertama terhadap anak, kawin kedua baru dia punya anak gitu. Amin. Haleluya. Jadi saya cerita singkat saja, tidak nanti di pertemuan kita yang berikut baru kita ceritakan lebih lengkap karena ada bukunya. Mungkin nanti generasi Wanggai yang berikut kita bisa perbanyak untuk supaya jadi referensi untuk kita baca, jadi pengetahuan untuk kita. Dari anak-anaknya ini ada yang tidak ke Ambai. Ada yang pergi ke Nabire pakai fam Wenggi. Ada yang tinggal di Waropen pakai marga Maniagasi. Ada yang ke Wasior ke Windesi sini. Yang ke Ambai itu yang namanya Mandawiri sana. Moyang dari ini, Koranusawaburora ini. Dia punya anak-anak itu yang orang ke Ambai yang Mandawiri ini. Terus Wir, Rumfawe itu yang punya kita orang, yang punya Tete Enok itu. Begitu. Terus Kohobo ini dong punya saudara perempuan satu tuh yang namanya Sophia, pergi kawin di Tete Kristian, Bapak Deki Suharto dong punya bapak, dong punya Tete Kristian. Baru dapat Bapak Deki dapat Suharto punya anak lagi nama Kristian lagi. Dia pun saudara perempuan itu ada 2. bisa tangkap? Jadi dalam buku ini don tidak tulis perempuan don pun nama. Menurut silsilah orang Ambai itu karena kita tuh patrilineal. Bawaan bapak ayah itu yang dibawa. Jadi kalau anak laki-laki kawin misalnya sapu anak Isai, dia punya istri ini dia punya mama itu namanya Ida. Itu dari ini, Tetewir nomor 2 ini. Maaf bukan, ya, yang itu yang namanya Arumi. Arumi memperanakan Wir memperanakan Willem itu yang anak Yosef. Yosef atau Konco. Korofi itu yang Paulus itu. Baru Cornelia atau Kori dan Miriam sama Ida. Ida ini yang bungsu, dia anak perempuan ini yang ada ini. Yang anak mantu ini. Berdiri dulu, anak mantu berdiri supaya keluarga tahu. Begitu. Kita Tete dorang ada punya 2 saudara perempuan, satunya namanya Kamordai. Kamordai itu kawin ke Pakimi, ke Maniani. Ke Maniani, Sunafai. Sedangkan yang Maruri, satu nenek lagi yang nama Maruri, itu kawin ke Mambrifes Karubaba. Baru dia dapat worei dorang. Jadi dorang juga noken dari Wenge juga. Jadi kita pun Tete dong saudara 2, satu yang Kamordai kawin ke Maniani, satu yang Maruri dek kawin ke Ves Karubaba. Baru dapat worei ini. Jadi semua noken semua. Tapi saya tidak cerita lengkap karena saya harus belajar baik dulu, ada bukunya. Kita harus belajar baik dulu supaya kita cerita silsilah itu tidak salah. Jadi Tete dorang punya keturunan ini, Kohobo Sartamarai ini yang dapat
dapat Tete Womboi. Jadi Sarta Mara ini yang kalau di Manokwari itu dapat Tete Penias, Tete Penias. Dia punya keturunan itu, Mandiawi. Itu yang dapat Titus, Menus, Ibu Mapahai. Tonana Iva. Bisa? Tete Arumi dia punya dapat Willem. Tete Wir ini dia punya saudara dong 3 orang. Satunya itu yang namanya Tete Ishak. Tete Ishak Rambai Roy. Itu yang memperanakan Tete Yakob. Baru Tete Yakob dapat kakak Suster Monica. Kakak Anupi. Kakak Kaler. Almarhum. Tanta Berta di Vanini Pante. Pito di Taman Ria. Mia di Sanggeng. Terus Tete Rumfawe itu yang punya Bapak Timotius di Dok 2, Bapak Philip di Sowi sini, Mama Agu, Mama Gembala punya mama ada dulu ani minoi fui wana ifa. Nenek berdiri dulu. Boa ambo. Nah ini. Ini Tete Rumfawe punya dari Mandawiri ini. Mandawiri ini anak dari Tete Koranu Sawaibur. Sawah Burora ini. Jadi Rumfawe itu yang dapat Enok. Tete Enok, baru Tete Enok dia dapat Timotius, Philip, Gideon, Levinus, sama Tante Agu nih. Saya hanya jelaskannya di Manokwari saja. Yang kita nggak ada ini. Yang tua sekali Koranu Mandawiri ini dia punya anak itu yang dapat Sinowawa. Sinowawa memperanakan Waruif. Baru Waruif dia memperanakan Tete Lambert. Tete Lambert itu yang dapat kakak Gerson, Sera pu mama, Sowa pu bapa, kakak Daud. Begitu. Itu Tete Mandawiri dia punya ini. Jadi dalam silsilah ini kita punya nenek ini ada 2 orang. Tete dong saudara itu 2. Satu tuh yang kawin dapat Woirei orang ini. Satu yang kawin ke Kamordai itu yang dia kawin ke Maniani. Kenapa? Karena dulu itu keadaannya kampung itu susah. Orang dari gunung dari Pakimi dong baku ajar, baku praneng hanya di pantai di bawah. Jadi Tete dong kasih nenek ini ke sana kawin supaya dong dapat langsung kita bikin kebun di atas. Supaya bisa ada keladi, kasbi untuk makan. Keadaan dulu tuh begitu. Jadi silsilah ini harus menjadi cerita untuk anak-anak generasi sekarang supaya kita tahu. Dan 17 atau 18 keret di Amba itu semua punya jalan cerita ada di buku. Harus kita generasi sekarang harus perbanyak dan kita cerita lagi ke anak-anak supaya dong tahu. Supaya kita punya pengetahuan juga tentang asal usul keret ini tuh bagaimana harus ada sedikit pengetahuan yang kita tahu supaya kita lagi jelaskan ke kita anak-anak dorang. Sampai Vetonana, saya cerita singkat saja. Nanti di kesempatan berikut baru kita bicara lebih banyak lagi. Oke, pada malam hari ini saya sampaikan terima kasih lagi untuk semua keluarga besar, Wanggai, Karubaba, Waroi, Waromi, Numberi, Marani, Kareni, Imbiri, Woru, Wona, Aiwoi, Fonataba, Jowei, Karubaba, Muabuai, Rewang, Woru, Aiwoi, Kaura, Pajesara itu. Mandoni kontai. 17 keret di Amba ini yang malam hari ini bahkan kita punya saudara-saudara dari Biak Numfor, dari Wondama yang hadir.
bahkan Pulau Yapen dan Waropen semua yang hadir pada malam hari ini, kami atas nama keluarga besar Wanggai menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Jadi Wanggai itu cuma satu moyang, Wanggai semua ini cuma satu moyang saja. Tidak ada dua moyang itu yang bilang Wanggai dua, Wanggai satu, semua. Haleluya, sapu cucu. Jadi ini sapu anak perempuan tua ini. Dia punya anak itu. Ini namanya Eriksna. Jadi sapu cucu juga sudah 10. Haleluya. Saya Mama Gembala muka asam, macam dia heran begitu. Sapu cucu 10, haleluya. Jadi dari Wanamen dia punya itu, yang tua ini dia punya anak 4. Eriksna dia punya anak 4. 4 ke 3? Ya. Ewe mana? Ewe mana tuh dong sudah 4. Terus Mary dia punya 3. Iya. Kamu tuh manei kaisung uwe mandu. 7. Terus anak perempuan satu lagi yang kasih ke dia pom 2 orang dia punya 3. Ampe ewe surah ampa. Cucu 10. Anak 10, cucu 10. Sesuai dengan tete orang ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu semua berkat anugerah dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Dan yang karena istri Wandamen dia sudah meninggal, saya ada yang ini dia punya 4 orang. Dan semua masih sekolah. Maaf, saya klarifikasi. 6. 3 perempuan, 3 laki-laki. Ampe ini ukai sumfo, ini warikan ewe surah. Jadi anak perempuan 5, laki-laki 5. Semua 10. Cucu juga 10. Jadi Isai, Tante Suster punya anak misi Erik, Andi, Bapak Tila punya anak Tila ini, saya punya Eriksna, Bapak Pile punya Kaler, kakak Bapak Mapahai atau Ibu Mapahai punya Elim ini, Bapak Calvin dia punya Calvin, Titus punya Andros, Anupi punya Yakob, Emma dia punya Joy. Ini generasi ke-8. Itu generasi ke-8 dari moyang ini. Jadi maksud ibadah ini tuh supaya kita tahu kita silsilah ini. Jadi kita ini generasi anak-anak kamu, kalau kita orang ini generasi ke-7. Begitu, kakak Sera dia panana orang ini dong generasi ke-8. Sera, Janui, dong generasi ke-8 sama dengan kamu. Bapak kita orang ini yang generasi ke-7. Jadi saya, Mama Gembala, Tante Suster, kita generasi ke-8. Ke-7, anak-anak orang ini yang generasi ke-8. Oke. Jadi saya tibakan sambutan singkat ini sampai di situ. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk semua keluarga besar yang telah datang beribadah bersama-sama kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf bila mana terdapat kekurangan, kesalahan, atau dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak berkenan atas nama keluarga besar. Saya menyampaikan permohonan maaf dan Tuhan Yesus memberkati. Maika itu.